Ya, sip. Oke, kita akan mulai. Jadi pertemuan ketujuh ini kita membahas strategi-strategi yang di luar yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi perlu diingat, kemarin kita sudah bahas ada 3 strategi, ya, strategi pricing, produk, sama promosi. Ingat baik-baik. Kenapa 3 itu? Karena itu yang utama. Pricing, penentuan harga. Produk, apa yang mau dijual. Ya, sama promosi. Pak, dibalik-balik, bebas-bebas aja. Yang penting 3 itu jangan sampai lupa. Karena kita basicnya adalah 4P. Ya, yang tambahan harusnya ada place, tapi kemarin place masuk di masing-masing. Di price, di produk, sama di promosi. Itu udah masuk. Ya, dan ada tambahan lagi sebenarnya satu adalah people, orang-orangnya, yaitu SDM. Sebenarnya ada 7, cuman gak apa-apa. Kita 4 aja cukup, 5 aja cukup ya. Tuh. Nah, hari ini kita ngomongnya adalah di luar ya. Di luar apa namanya atau selain yang udah kita pelajarin kemarin yaitu terkait situasi, berbagai situasi. Nah, situasi itu apa? Situasi di sini konteksnya terminologinya, kesesuaiannya adalah dengan situasi bisnis yang sedang dihadapin. Termasuk siklus bisnisnya apa. Seperti itu ya. Itu harus kalian pahami dulu. Jadi kita mulai step by step dulu. Jadi apa namanya? Yang pertama kita masuk terkait situasi. Jadi di sini adalah posisi market. Jadi perusahaan itu di dalam market itu punya positioning. Tuh ya. Yaitu apa? Terkait posisi dia di market, di pasar, ya. Siklusnya mau seperti apa? Ini sebenarnya siklus hidup perusahaan juga sih. Jadi yang pertama itu adalah embrio atau introduction. Jadi di awal masuk perusahaan ke market itu awal-awal masuk. Nah, itu apa namanya? Masih awal sekali, dia belum ada kenal atau belum bisa dibilang belum dikenal sama masyarakat itu. Terus dia bertumbuh, growth. Nah, growth ini sebenarnya yang kita sebut saat ini adalah startup, kurang lebih gitu. Ya, startup perusahaan growth. Tuh. Nah, kemudian berjalannya waktu dia mature perusahaan. Mature itu udah dewasa, ya. Dewasa dan ini bisa stuck, ya. Stuck di posisi mature terus. Nah, nextnya gimana? Bisa decline, turun. Ya, bisa turun. Seret, turun. Tuh. Kemudian bisa juga dia naik, future kurva. Jadi kurva masa depannya seperti ini. Seret, naik ke atas. Jadi kayak gitu. Nah, kondisi perusahaan tuh di mana ya nggak tahu. Itu nggak tahu. Jadi kita harus melihat bahwa perusahaan ini ketika eh, apa namanya melakukan infiltrasi market ya atau masuk ke dalam pasar ya, penetrasi pasar, dia di mana nih? Contohnya adalah dulu ketika kita ngomongin Gojek. Ketika ngomongin Gojek awal-awal saya ingat itu tahun 2014-an 15-an ketika Gojek awal-awal masuk tuh saya masih kerja di Sudirman waktu itu ya. Nah, kita download aplikasi dan gila-gilaan saya bilang. Dia buang-buang bakar duitnya gila-gilaan, promonya gila-gilaan. Nah, itu. Masuk masih di introduction. Jadi produk-produk awal itu banyaknya adalah introduction, promosi. Nah, itu. Terus bertumbuh growth. Gojek yang awalnya cuma Gojek doang jadi Gokar. Jadi apa? Antar barang GoBox ya, GoSend. Tuh. Itu mulai dia bertumbuh, dia mulai yang namanya apa namanya eh, apa sih produknya itu mulai apa tak cuma satu ya diversifikasi produk gitu ya terus tumbuh makin ke sini makin tumbuh udah banyak banget bahkan waktu itu ada yang namanya apa Go Clean, Go Message dan sebagainya ya tuh cuman kesini sini akhirnya apa banyak yang berkurang. Bahkan ada tambahan itu apa? GoPay. Tuh bisa istilahnya GoPay sama ya istilahnya kayak Shopee tuh ya, ada Shopee Pay, ada Pay Later ya. Jadi kita bisa ngutang dulu seperti itu ya. Tuh. Terakhir dia masuk ke mature.
Nah, sekarang Gojek itu mau di posisi mana? Kalau kita lihat secara waktu, dia itu sudah di measure. Tuh, makanya di measure biar dia tidak decline, biar dia tidak turun. Salah satunya dia pakai apa? Akuisisi sama Tokopedia. Jadilah Goto. Tuh, diakuisisi sama Tokopedia. Tuh, terus dia GoPay-nya juga diakuisisi sama perusahaan Singapura. Gitu untuk biar dia tidak decline, biar dia bisa naik lagi. Nah, biar bisa naik lagi. Ini adalah bisa dibilang masalah siklus hidup perusahaan, organisasi, atau dia masuknya di posisi market mana. Tuh ya. Apakah dia sudah kondisinya growth ya atau mature seperti itu. Cuma saya lebih senang, lebih enaknya ini kita nyebutnya adalah ini aja deh. Bukan posisi market tapi siklus ya. Siklus perusahaan produk. Nah, ini lebih pas sebenarnya ya. Jadi gitu. Produknya kita yang mana nih? Ketika kita masih apa? Growth sama introduction beda. Jadi kalau kamu nanti bisnis, sudah pasti kamu harus melihat positioningmu tuh di mana. Positioningmu di market itu yang mana gitu ya. Apakah kamu perusahaan yang sudah mature atau growth, dan itu bisa dilihat ada waktunya jangka panjang. Ya. Ini. Jadi sebelum saya masuk, ini adalah mempengaruhi sebenarnya semua aktivitas pemasaran produk, strategik perusahaan, termasuk marketing. Tuh. Jadi makanya ya kita harus tahu itu pricingnya gimana, produknya gimana, promosinya gimana. Karena ketika ngomongin pada saat introduction, price-nya itu pasti beda sama ketika perusahaan itu mature. Dia pasti cor-coran yang namanya apa? Promosi. That's it. Ketika perusahaan sudah mature, harganya juga pasti berbeda sama yang introduction. Dia udah punya posisi. Ngapain saya harus promosi-promosi? Nah, makanya ketika perusahaan-perusahaan besar, itu nggak perlu harus promosi-promosi lagi kayak Unilever ya, produk baru yang namanya sabun kayak gitu ya. Kalau udah di posisi marketnya, sudah di marketnya dia udah bagus ya, ngapain saya promosi lagi? Orang udah tahu Unilever tuh bagus. Kecuali dia mau promosi produk baru lain. Tuh ya. Nah, kita masuk yang pertama. Jadi produk itu tuh sebenarnya seberapa baru sih? Nah, ada beberapa pembagian. Yang pertama, produk itu benar-benar baru sama sekali. Ya, contoh, dulu peralihan dari iPod ke Apple, baru generasi pertama. Ya, pada saat diluncurkan 2007. iPhone itu produk baru yang sama sekali belum ada. Ya, belum ada sebelumnya itu. Dia menggabungkan telepon, musik, internet dalam satu perangkat sentuh. Bentuknya pun sentuh waktu itu ya. Gimana waktu itu yang namanya apa? BlackBerry 2007 itu lagi gila-gilanya loh. Gede banget loh. Keren BlackBerry. Ya. BlackBerry itu yang silver sama yang hitam tuh wah lagi jor-joran dulu. Terus Apple masuk, iPhone masuk, jebret. Yang mana? Waktu itu orang belum terbiasa layar sentuh. Samsung masuk pakai layar sentuh. Android masuk. BlackBerry tidak bisa beradaptasi. Sekarang mana BlackBerry mati. Tuh. Nokia juga, cuma sekarang Nokia sudah mulai naik. Nah, itulah kita ngomongin seberapa baru produk yang benar-benar baru Apple. Ternyata bisa diterima. Good. Itu. Ya, bagus bisa diterima ya sampai sekarang ya. Karena memang nggak sembarangan produk bisa diterima gitu ya. Bahwa produk ini bagus, produk ini kurang bagus gitu ya. Itu. Jadi ya apa ya saya bilang ya. Memang produk baru itu challengingnya adalah diterima atau tidak sama pasar. Terus lini produk baru. Nah, contohnya adalah Samsung sama Apple misalnya gitu ya. Tuh. Itu apa? Ada produk selain produk utama. Misalnya adalah Galaxy Smartwatch. iPhone tuh ada iWatch ya, pakai yang jam terhubung sama HP. Nah, misalnya kayak gitu loh. Jadi itu ada lini produk baru. Yang awalnya fokusnya smartphone, Samsung ada lagi Samsung Smartwatch fungsinya di jam, tapi tetap ngeling ke HP. Pak, berarti harus beli dua-duanya.
Ya nggak juga sih, bisa aja di Galaxy Watch doang juga bisa sebenarnya. Yang penting kan bisa ada internetnya. Cuman kalau ada HP kan enak, bisa terhubung sama HP seperti itu. Tuh, tambahan pada lini produk yang sudah ada. Misalnya apa? Ini varian sih sebenarnya varian ya. Misalnya Indomie, ada Indomie rasa A, rasa B, rasa C, ya Indomie goreng A, Indomie goreng B. Nah, ini varian. Tuh. Jadi nggak cuma satu. Ini diversifikasi kurang lebih. Ini produk baru. Pak, itu Indomie rasa A, rasa B, rasa C baru nggak? Ya Indomie kan selama ini kan ada dua ya. Indomie goreng sama Indomie rebus. Udah selesai. Saya belum nemu tuh Indomie bakar itu belum ketemu ya. Indomie apa namanya steam kukus saya belum ketemu ya. Yang ada bakar sama rebus. Cuman dia hanya main di lini produk. Kalau benar-benar lini produk baru, mungkin bisa ada nanti Indomie bakar ya. Kita nggak tahu ya. Tuh. Tapi kalau tambahan pada lini produk yang udah ada ya paling cuman rasanya berubah seperti itu. Nah, kayak misalnya tadi lini produk baru Samsung Galaxy Smartwatch, Smartwatch versi A, versi B, versi C dan seterusnya. Itu contoh. Itu ya. Tuh, ini seberapa baru dulu nih. Nah, masih lagi yaitu peningkatan atau revisi produk saat ini. Jadi produknya direvisi. Contohnya adalah misalnya di sini Toyota All New Avanza, ini mobil ya direvisi. Kalau dulu misalnya motor Honda ya, mungkin tahu nih ada Honda Tiger, ada Honda Mega Pro ya. Sekarang Mega Pro Tiger udah nggak ada. Tiger yang nggak ada, Tiger yang nggak ada, direvisi. Jadi CB 150. Ini contoh nih. Seperti itu. Jadi benar-benar direvisi jadi yang fitur terbarunya terbagusnya. Mobil juga gitu ya. Tuh. Jadi apa namanya? Makin lama makin naik. Awalnya Kijang, jadi apa namanya? Toyota Innova, naik lagi di bawahnya ada apa namanya? Avanza ya. Bawahnya lagi apa? Pembaruan apa ada Agia ya kayak gitulah pokoknya lah ya. Jadi benar-benar versinya ada banyak dan itu pembaruan. Jadi all new Avanza itu contoh semua baru. Terus misalnya iPhone gitu ya. Ada versinya diperbarukan terus dinaikkan misalnya versi iPhone dari iPhone 6 jadi iPhone 7, iPhone 8 seperti itu. Repositioning misalnya contoh sikat gigi Pepsodent dari sekitar pasang gigi doang menjadi apa? Perlindungan gigi keluarga. Nah, pembersih gigi akhirnya apa? Akhirnya menjadi apa namanya? Kesehatan keluarga. Jadi positioningnya beda lagi. Misalnya air aqua, aqua ya. Untuk kesehatan keluarga, positioning awalnya air minum kemasan jadi kesehatan, bisa gitu. Ya kayak gitulah positioningnya dirubah. Terus produk baru Xiaomi, penurunan biaya. Harganya jadi terjangkau. Fitur-fiturnya akhirnya terjangkau ya. Jadi bagus tuh kayak produk Cina tuh bagus ya mobil-mobil tuh harga terjangkau. Pada secara itu ya lumayan ya bisa bersaing sama Samsung. Nah, ini kalau kita ngomongin produk baru. Jadi seberapa barukah produk yang ingin disampaikan seperti itu ya. Yang mana ya, Bu, terserah mau yang mana. Jadi apa namanya? Yaitu kembali lagi dari ditanya, kita mau produk yang mana nih? Yang di perusahaanmu atau tempat kamu kerja ingin dikeluarkan? Atau kamu bikin bisnis baru lagi gitu ya? Wah, ini produk baru nih. Sama sekali diterima enggak gitu ya. Nah, cuman memang seperti itu. Terus kita lihat, Pak, yang paling bagus yang mana Pak? Entry atau let entry Pak? Jadi ketika bisnis, kadang kita itu ada berpikiran, wah kita masuk pertama kali, pionir. Wih, gila. Atau yang terakhir aja deh, ketika pasar sudah jadi, ekosistem udah jadi, baru kita masuk. Jadi kita nggak usah apa namanya tebang hutan dulu, kita nggak usah apa namanya buka lahan dulu, nggak usah. Kita tunggu aja ada orang buka, biarin aja ekosistem terbentuk, ya tanda kutip ekosistem terbentuk, budaya sudah terbentuk, ya udah silahkan aja gitu. Baru kita masuk Pak. Nah, mau yang mana nih? Ada dua-duanya nih, ada plus ada minusnya nih ya, ada kebaikan ada yang plusnya ya, masing-masing punya sisi plusnya, jangan lihat sisi negatifnya, plusnya aja. Misalnya yang pertama,
Kalau kita first entry masuk, ya, kita tuh menjadi pilihan pertama. Tuh. Pilihan pertama, kita memperkenalkan pertama dan orang kesannya udah image ke situ gitu ya. Tuh, menciptakan aturan permainan. Kita menentukan aturan permainan dulu gitu. Terus apa namanya? Kita tahu nih, kita ngeset pasar gitu ya. Kita yang ngeset pasar nih, bukan kita ngikutin pasar gitu. Contohnya apa namanya? Kayak kita di awal itu menjadi pilihan pertama aturan permainan misalnya dulu adalah odol. Walaupun itu pasta gigi, dulu ada merek namanya odol ya. Saya dulu pernah tahu odol. Orang jadi lihatnya itu adalah odol, gitu ya. Tapi sekarang repositioning lagi, nyebutnya apa? Pepsodent, gitu ya. Tuh, walaupun mereknya lain. Atau dulu yang waktu pertama kali masuk, yaitu Aqua. Orang taunya kemasan ya Aqua. Pak, beli Aqua, Pak. Nah, padahal yang kamu ambil ya mineral misalnya, atau merek lain. Kenapa? Karena dia jadi menjadi pilihan pertama ya. Aturan main. Jadi orang udah tahu, oh kita bisa beli kemasan ini nih. Gitu. Terus keuntungannya skala ekonomi dan pengalaman. Jadi skala ekonomi kita bisa menguasai duluan karena kita sebagai pionir. Ya, pengalaman akhirnya apa? Kita pengalaman bertumbuh seperti itu. Pengalaman bertumbuh nih karena kita mulai dari nol seperti itu. Terus masalahnya adalah apa? Biaya peralihan, switching cost-nya tinggi untuk pemberi awal. Why? Yang mungkin orang sudah terbiasa minuman Fanta, Coca-Cola dan sebagainya. Tapi ketika masuk Aqua awal, nah dia harus ada biaya-biaya tambahan, promosi dan sebagainya. Switching ya, mindset orang dirubah gitu ya. Contohnya kayak misalnya dulu saya sedang kasih contoh tuh naik masuk ke Afrika. Yang satu bilang nggak ada sepatu Pak, mereka pada nggak pakai sepatu susah. Yang satu bilangnya, wah ini pasar Pak. Cuman ketika untuk biaya peralihan dari yang no sepatu menjadi sepatu ya promosinya harus gede-gedean. Contoh kayak yang adalah yang awal pionir di Indonesia Gojek, kayak gitu. Sebelum masuk Grab, Uber dulu ya. Jadi di mana ketika Gojek masuk awal ya, dia ada biaya tinggi untuk awal-awal, bakar duit dulu, burning money dulu. Tuh, mau gimana lagi itu adalah konsekuensi kita buka lahan baru ya, kita nebang alas dulu. Nebang alas kan kita nggak tahu harus mapping dulu tuh butuh biaya, gitu ya. Kemungkinan adanya efek jaringan positif. Nah, kemungkinan efek jaringan positif akan terbentuk. Why? Karena kamu yang awal. Nah, tapi masalahnya itu tergantung value ya. Kalau value-nya bagus, itu jaringan yang terbentuk itu juga bagus ya networknya. Masalahnya adalah apabila yang awalnya itu kurang bagus ya jaringannya, takutnya itu juga nggak bagus. Itu ya. Misalnya contoh, kayak Aqua awal-awal ya. Aqua awal-awal nih. Kalau memang ternyata di awal ada barang rusak, cacat dan sebagainya, komplain, dicuekin dan sebagainya, ya udah namanya jadi jelek. Termasuk Gojek awal-awal. Dia untuk membuat network yang positif, hal-hal yang positif datang kepada Gojek waktu itu. Itu apa? Ngasih bintang, rating. Tuh. Jadi ketika kemitraan kasihan Gojeknya ya, kasihan drivernya. Yang menjadi raja adalah customer. Jadi customer yang dipuasin. Kok gitu? Iya emang gitu. Jadi memang untuk membuat hal positif biar diterima ya add value-nya apa? Kalau nggak ada add value ngapain gitu loh. Orang kan kalau nggak ada add value ya ngapain? Kamu kalau nggak ada add value ngapain beli barang? Kan gitu. Kenapa gue harus beli barang ini? Apa untungnya? Kenapa nggak yang lain? Gitu. Ya. Makanya harus ada hal positif nih. Memang agak susah sih. Terutama untuk campaign, kampanye bahwa ini produk bagus. Tuh. Terakhir, peluang memperoleh hak eksklusif atau sumber daya langka atau hubungan khusus dengan pemasok terbatas. Apa Pak? Contohnya Gojek. Dikarenakan dia pionir, nah makanya dia kerjasama sama siapa? Emuninfo dulu, Kementerian apa informasi, komunikasi dan informasi. Kenapa? Ya kan dia berarti mengawali yang namanya apa? E-commerce di awal, ya. Walaupun bukan barang fisik tapi jasa pelayanan motor. Akhirnya apa? Membukalah hal-hal lainnya. Misalnya pengiriman barang menggunakan online. Akhirnya yang
apa yang lain-lainnya yang apa namanya apa forwarding atau mungkin kurir lainnya tumbuh mulai muncul. Bisa one day ya, one day service ya, one next service misalnya. Wis, tumbuh. Nah, awalnya siapa? Gojek eksklusif. Karena dia mengenalkan. Makanya yang lain-lainnya ketika masuk ya agak sulit gitu ya. Tuh, why? Nah, ada pionir di situ. Karena namanya pionir, dia yang dikenal. Tuh. Tapi kalau semakin banyak, ya susah. Contohnya kayak Aqua. Pesaingnya siapa? Banyak. Ada Le Mineral. Ya, yang saya seni itu Le Mineral misalnya. Atau yang lainnya lah. Jadinya agak sulit ketika dia ingin mencapai untuk yang namanya khusus atau eksklusif. Nggak bisa. Tuh. Jadi agak sulit. Tapi kalau kayak services Gojek, saingannya nggak banyak. Tuh. Jadi ya saingannya cuma itu aja. Jadi ketika ada masalah demo dan sebagainya ya agak sulit juga. Kenapa? Karena positioningnya si Gojek dia udah sebagai first entry-nya. Grab aja setelahnya. Uber aja hilang. Maxim aja belum tumbuh banyak kan gitu. Ini contoh kita ngomongin merek. Jadi makanya saya akuin tuh bagus tuh si Gojek sebagai first entry. I think very very good ya. Dia bagus dia memainkannya bagus. Makanya ketika bisnis ya silahkan aja. Kalau misalnya kamu bisa ada add value, akhirnya merubah perilaku orang, nah itu ya. Bahkan barang pun bisa dikirim pakai Gojek, kita beli dari mana gitu ya? Pakai Gojek, Gosen kan? Tuh bagus saya bilang. Yang mana akhirnya ketika ngomongin masalah kemarin THR dan sebagainya, tetap dikembalikan lagi kepada providernya. Kenapa? Ya karena dia udah positioning gitu. Ya itulah ya. Kedua, keuntungan late entry, telat masuk, telat masuk atau yang paling ending ya. Jadi ekosistem udah kebentuk. Yang pertama adalah mengambil keuntungan dari kesalahan atau kelemahan positioning pionir. Jadi dia mengambil keuntungan ya. Wah, ada kesalahan dia belajar nih. Oh, Gojek kurang gini kayak gini, Grab belajar nih. Oh, kurang gini belajar. Tapi kalau kata saya, tetap aja walaupun dia belajar dari pionir, tetap aja di lapangan itu nggak bisa ditebak. Kenapa ya namanya pasar tuh nggak bisa ditebak, namanya orang tuh namanya maunya kan aneh-aneh gitu loh. Contoh, misalnya pionir di suatu tempat, warteg. Saya senengnya warteg. Wah, di ini ada universitas baru, Univ A. Belum ada wartekan, buat wartekan, jebret. Wih, pionir dong. Dia sebagai orang pertama, orang seneng bla bla bla. Terus ada mau orang lain nih buka warteg belajar nih. Wah, warteg kurang ini dia tambah ini, tambahin ini. Tapi si pionir dia juga belajar. Oh, kurang ini ya. Ya kita coba tambahin. Saya seneng tuh salah satu contohnya itu adalah Apple sama Samsung. iPhone sama HP Galaxy. Kenapa? Wah, semakin kejar-kejaran. Samsung kurang ini, iPhone ada. iPhone kurang ini, Samsung ada. Itu contoh. Tapi tetap aja nanti jadi persaingan, nggak mungkin. Pionir pasti akan tetap memperbaiki diri, pasti, pasti. Ya. Kedua, kesempatan memperoleh keuntungan dari kesalahan atau kelemahan produk pionir. Nah, produknya nih dari sisi produk tadi ya Samsung sama iPhone. Kalau positioning tadi udah, ya, tuh. Jadi apa namanya 11-12. Tapi tetap aja sih, kalau dia memperbaikinya bisa nomor satu lagi ya. Dari kesalahan pemasaran pionir. Ini saya sering contohnya itu kesalahan pemasaran tahu nggak? Akhirnya jadi lucu-lucuan jadi itu. Kau mungkin pernah tahu ya iklan Coca-Cola sama Pepsi kan pada berantem waktu itu ya. Nah, itu lucu-lucuan lah istilahnya. Jadi dia dari kesalahan pemasaran Coca-Cola wah nembak. Pepsi tambah nambahin lagi. Kan gitu. Mungkin kalian pernah lihat itu ya. Jadi memang ya itu memang saya bilang plus minus gitu. Terus teknologi terbaru. Nah, kalau teknologi terbaru tetap aja nih balik lagi ke produk tadi ya. Produk ini ada teknologi baru nih gitu. Samsung, iPhone yang dulu belum ada, di Samsung ada. Di iPhone muncul lagi lebih baru, naik lagi nah kayak gitu. Terakhir adalah keuntungan ambil dari keterbatasan sumber dayanya pionir. Tuh, misalnya apa? Bahan baku. Makanya kayak Apple mau masuk ke Indonesia, ke Asia Tenggara, itu beda sama Samsung.
Kenapa? Sumber dayanya Samsung karena dia dari Korea, dia lebih dekat ke Cina, ke Asia Tenggara lebih dekat. Sedangkan Amerika secara demografis dia agak sulit sumber dayanya. Nah, izin dan sebagainya. Jadi itu menjadi challenge tersendiri gitu ya. Misalnya mobil dari Jepang, mobil dari Korea masuk ke Indonesia lebih mudah. Kenapa? Secara sumber daya lebih oke masuk gitu loh. Dibandingkan mungkin mobil-mobil dari Amerika masuk. Nah, itu contoh. Nah, pionir di sini contohnya yang paling simpel mungkin warung makan ya, warteg tadi ya. Dia udah tahu ngambil beli sayurnya di mana, beli daging di mana, ada sekarang dia pionir gitu ya. Cuman si let entry ini tadi dia ngambil keuntungan akhirnya oh dia tahu di sini ya dia potong wah aku nggak dari sini aja lebih dekat bisa tuh ini sering nih di rumah makan tuh sering kejadian tuh jadi jadi tahu oh ngambilnya di mana di mana di mana jadi tahu gitu ya tahuan nih tuh makanya ya itu tadi lain-lain ya jadi apa namanya kita mau yang mana ya itu terserah antara first atau late Pak yang bagus yang mana ini tergantung sih ya kamu kalau memang mau masuk pasar yang apa yang sudah jenuh, ya let entry jadinya itu jenuh. Kamu harus cari bener-bener celah karena ekosistem udah kebentuk, itu ya, udah sangat-sangat jenuh. Tuh. Contohnya apa? Contohnya adalah provider di Indonesia. Ya, provider apa jaringan tuh ya. Udah banyak tuh, Excel lah, Telkomsel lah dan sebagainya. Akhirnya apa? Jor-joran lah main apa namanya? Main perang harga, jadinya di situ bermainnya. Bagus nggak? Ya bagus-bagus aja, the bisnis. Cuman orang ketika beli harga lebih murah, lebih mahal kan ada servicesnya. Orang orang yang beli itu kan sebenarnya services, bukan bukan produknya secara langsung gitu loh. Tuh ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini sebelum saya lanjut? Oke, nggak ada ya berarti ya. Saya lanjut. Belum ada, Pak. Ya, sip, saya lanjut dulu. Nah, program pemasaran strategis. Kalau kamu mau jadi pionir, nah, gimana? Yang pertama, penetrasi pasar secara massal. Buset, massal tuh gede. Nah, kalau kayak Gojek, massal ya. Dulu di Jakarta dulu, jebret. Aplikasi very easy. Setiap orang bisa download tuh Gojek. Saya dulu ya, pertama download Gojek, percaya nggak percaya, serius. Ini bener nggak ya aplikasinya ya? Bener nggak ya? Ojek online ini bener nggak ya? Tuh. Yang mana? Driver juga belajar itu aplikasi ojek. Jadi ketika kita kok lama banget, kok ini banget, si drivernya itu belajar juga. Makanya di awal-awal itu mereka juga belajar. Ini aplikasi apa sih gitu loh. Nah, mempertahankan pangsa pasar produk sebesar-besarnya, mendapat dan mempertahankan. Tuh. Cuman ya itu tadi challenge-nya ya. Kalau kamu misalnya mau pakai pasar massal, ya itu challenging-nya adalah duit, modal, ya harus produk banyak gitu loh. Contohnya warteg, lu pengen pasar massal ya agak sulit ya. Tuh. Kalau kita ngomongin F&B itu saya senang kasih contoh F&B kenapa? Karena dia nggak cuma produk ya, tapi ada yang namanya services. Tuh. Contohnya kita buat yang namanya mungkin kalian tahu di Taiwan ya. Itu kalau di Indonesia namanya silin ya. Nah, itu saya suka silin serius. Silin itu saya suka. Dia F&B, hampir di mana-mana ada, di setiap mall ada, bahkan di bandara pun ada ya. Dan saya suka dagingnya pas. Cuman balik lagi, even sama-sama massal ya di mana-mana, tapi servicesnya lain. Tuh. Kadang namanya manusia itu sulit ya. Namanya SOP kalau udah ketemu manusia, yang namanya manusia kadang lagi happy, kadang lagi sedih, kadang lagi marah, lagi gitulah pokoknya lah ya. Jadi sulit-sulit gampang gitu ya. Jadi balik lagi. Jadi ketika ngomongin SOP ada manusianya ya. Jadi mungkin saya di mall A, mall B beda. Tuh. Tapi itu tidak menghilangkan preferensi saya memilih untuk beli itu lagi. Karena secara produk memang sama gitu. Bahkan ada misalnya di mall A itu saya minta, Mas boleh nggak tambahin ininya Mas, rasa barbeque-nya agak ditambahin dikit atau tambahin pedas. Oh dia langsung nambahin dikit bumbunya. Tapi di tempat lain mungkin bisa, tapi dagingnya nggak terlalu banyak. Bisa juga, tergantung. Asalnya pasar penetrasi pasar massal ini memang kita butuh budget. Kecuali yang model aplikasi Gojek. Susah, karena dia aplikasi ya. Jadi dia walaupun massal, pintar dia ya itu. Kedua, penetrasi ceruk. Ceruk itu cekungan, atau hanya satu titik, atau bukan keseluruhan. Jadi hanya beberapa
area wilayah ya. Perusahaan memilih pasar sasaran terbatas, tidak semua segmen untuk produk barunya. Tuh, ceruk. Misalnya apa? Misalnya contoh, warteg. Dia ambil ceruk doang. Ceruknya apa? Terbatasnya. Ya hanya di Universitas A itu aja. Universitas B enggak. Tapi misalnya dia mungkin ada bisnis franchise, makanan franchise A, kita nggak ngerti. Dia bisa ngambil ceruk. Nggak cuma ceruk doang. Di di Universitas A. Tapi ada juga di Universitas B, ada juga di Universitas C, kayak gitu. Di tempat banyak. Nah, ntar jadinya malah pasar massal. Bisa. Kalau si warteg itu buka franchise di tempat lain. Makanya mana nih? Tergantung. Cuman lu harus mikir, kalian harus mikir, teman-teman harus mikir. Ada strategi yang utama ya. Harga, price, produknya, sama promosinya. Mau seperti apa? Pak, kenapa kok kita bahas price-nya dulu? Karena price yang utama itu adalah darah segar kita gitu loh ya. Darah segar kita. Produk oke, tapi kita nggak punya darah segar untuk berjalan. Nggak punya energi tenaga untuk berjalan. Alias apa? Duitnya terbatas. Ya kamu pengen penetrasi masal-masal ya susah gitu ya. Terus yang terakhir nih ada strategi skimming dan keluar cepat. Cocok untuk inovator sejati yang memiliki persediaan inovasi yang banyak atau mampu dengan cepat menemukan inovasi. Strategi ini mirip dengan strategi hit and run dalam tinju. Jadi ya cepat. Habis ini besok udah nggak ada hilang. Terus besok ada produk baru lagi. Nah, ini apa ya, skimming cepat keluar itu mungkin eh mungkin produk-produk itu kali ya, apa model-model kecantikan gitu ya. Jadi yang ini ada produknya, tahun depan udah nggak ada, beda lagi, berubah lagi. Terus saya ada pakai suatu produk A tuh ya. Dulu saya pakai produk A di apa? Saya lupa, body shop ya atau apa produknya itulah. Face shop, di face shop tuh. Saya selama setahun pakai, seneng banget, happy. Tahun depan udah nggak ada. Tuh. Model kayak gitu. Jadi ada keterbatasan produk, waktu, head and run. Itu juga bisa. Pak, kalau di F&B gimana? Ya mungkin menunya, tapi kalau F&B kan ada menu utama ya, ada menu utama. Tapi kalau kayak di kecantikan kan nggak ada menu utama. Jadi kadang produknya berubah-berubah gitu ya. Yang cewek mungkin lebih tahu ya kecantikan. Jadi kadang kok yang warna ini susah banget, kok yang ini susah banget. Nah, itu agak susah gitu ya. Memang itu seperti itu ya. Mungkin cewek-cewek tahu tuh ya. Kamu kalau main kosmetik ada nggak yang kira-kira nggak bertahan lama? Bukan karena kamunya nggak bisa ya, tapi karena produknya susah dicari lagi gitu. Ada nggak kalian cewek-cewek di sini nih kosmetik? Karena saya cowok nggak pakai kosmetik masalahnya. Ada nggak kira-kira? Kalau kayak istri saya itu lipstick Ada, itu, Pak. ada yang Anu susah yang dicari. Ada ya? limited edition. Nah, bener tuh ya Tenran. Jadi kamu di kosmetik bukannya gimana-gimana, tapi memang itu strategi mereka. Jadi ya udah setahun ini aja, besok gak ada lagi gitu. Ya itu susahnya itu ya. Jadi kalian para cewek ketika kosmetik gak bisa tergantung sama satu produk ya. Jadi ketika udah hit and run harus ganti lagi, cocok lagi. Kalau enggak ntar jerawat lah, inilah dan sebagainya. Ya tapi itu konsekuensi gitu ya. Tuh. Oke. Nih, untuk yang tadi sedang bertumbuh. Nah, kalau tadi kan ini yang first sama untuk pionir. Pionir tuh nih ya. Nih, ini introduction-nya pionir. Nah, bertumbuh tuh yang growth. Tuh, yang growth itu bertumbuh. Nah, kalau bertumbuh gimana? Nah, kita lihat SD pasar sebagai pionir atau penantang pasarnya. Seperti itu. Nah, di sini yang kita lakukan adalah pertahanan posisi kalau pionir pasar. Jadi kita kalau bertumbuh, kalau kita sebagai pionirnya ya kita harus mempertahankan posisi. Kalau enggak dilewatin. Contohnya Gojek, saya senang nih Gojek karena bagus dia. Dia bisa mempertahankan posisi. Even ada Grab, ada Uber. Sekarang kan saingan utamanya Gojek kalau kita lihat cuma Grab itu. Yang bener-bener head to head ya. Tuh. Grab. Kalau yang lainnya kayak Uber udah lewat. Maxin nggak banyak. Cuma dua doang itu. Di Indonesia kan cuma Uber sama Uber. Gojek sama Grab tuh. Apalagi dia pionir di Indonesia ya. Keren saya bilang. Terus pertahankan posisi. Bisa konfrontasi juga, bisa juga enggak. Nah, ekspansi pasar. Nah, strateginya ekspansi pasar. Masalahnya kayak lihat saya Gojek, Gojek nggak ada ekspansi pasar sampai Taiwan. Tuh, nggak ada. Taiwan berdiri sendiri. Tuh. Kenapa? Mungkin dari sisi teknologi dia harus memetakan Taiwan, ya. Kan itu ngeling sama Gmap itu ya.
ngelink sama Gmap itu. Jadi makanya kalau mau punya Gojek kita harus punya akunnya dulu. Nah, itu ngelink sama Gmap. Tuh, jadi ekspansi pasar mungkin nggak masif, nggak besar sebesar Grab. Grab itu ekspansinya lumayan. Jadi nggak sebesar, Gojek nggak sebesar Grab. Gojek kan hanya di beberapa, banyak kan memang di Indonesia, karena nguasainya Indonesia ya. Tapi di Malaysia, misalnya Gojek di Malaysia pun tetap kalah sama Grab, karena asal muasalnya Grab di sana. Kayak gitu. Terus kontraksi atau menarik diri secara strategik. Jadi strategic withdrawal. Jadi pasarnya tumbuh, dia lama-lama menarik diri. Jadi bukan jadi pesaing awal apa ada pesaing dia bukan mempertahankan tapi lebih menarik diri. Nah ini mungkin menggunakan yang tadi hit and run tadi ya. Ada produk baru lagi, maju lagi jebret. Nah kalau penantang pasar ini bukan late entry ya. Penantang pasar beda different sama late entry. Penantang pasar itu mungkin bisa tengah-tengah, bisa akhir, bisa kedua, bisa ketiga. Tapi yang jelas dia adalah penantang, challenging for the market dari yang pionir ya. Dia frontal attack, head to head, main harga. Biasanya orang frontal di sini adalah serangan harga. Jadi jor-joran nurunin harga, promosi. Dulu saya ngerasain tuh Grab, promosi terus. Sampai sekarang masih promosi Grab. Tuh. Gojek juga promosi, tapi nggak jor-joran kayak si Grab. Terus barang yang lain misalnya ya, iPhone sama Samsung sama iPhone, misalnya gitu ya. Kayak iPhone 16 itu kurang bisa diterima. Jor-joran dia akhirnya turunin harga dibanding sama Samsung. Ya, Samsung lebih bisa diterima. Nah, itu contoh tentang pasar. Terus ada serangan loncat katak atau leapfrog. Jadi dia langsung bisa ngalahin yang si pionirnya, dia langsung naik ke atas. Seperti itu. Tapi ya butuh lagi ketika ngomongin strategi, ingat, kita berbicara strategik, apapun itu strategic matters about the management, harus ada kesiapan untuk modal ya, entah materi ataupun yang lain. Jadi ketika dia mau leapfrog ya dia harus persiapan finansialnya juga gitu ya. Pasti ada biaya naik. Serangan sisi. Sisi di sini kayak main bola dari kiri, dari kanan, dari sayap. Tuh. Gimana sisi Pak? Ya mungkin dia pakai produk lain yang sebagai pengiring atau ke distraction ya. Kita ngedistract produk utamanya gitu. Misalnya iPhone ngeluarin iPhone X gitu ya. Atau iPhone berapa gitu ya. iPhone 25. Samsung dari sisi ngeluarin. Yaitu apa? Samsung yang mungkin nggak semahal iPhone, kualitasnya mungkin nggak sebagus iPhone, tapi ada banyak pilihan. Nah, jadi ada banyak sisi gitu. Dibanding dia leapfrog, dia langsung ngeluarin yang lebih canggih daripada iPhone mungkin seperti itu. Jadi dia cuma dari sisi manapun, dari sisi kiri atau kanan. Tuh. Mengepung. Kalau ini ngepung berarti satu iPhone dikepung misalnya ada Samsung, ada merek lain dan sebagainya yang mungkin setara sama Samsung. Kalau ngepung itu bukan berarti dia bisa langsung naik ke atas. Enggak, biasanya sih kalau nggak setara di bawahnya. Orang namanya ngepung itu udah pasti nggak bisa ngalahin, keroyokan ya. Jadi kalau kamu di luar keroyokan itu pasti rata-rata orang yang kalau head to head, one by one kalah. Makanya berarti keroyokan. Ya, seperti itu. Jadi dia akan ngeroyok. Tuh, karena apa? Bagus nih satu produk iPhone nih. Nah, keroyok saya gitu. Nah, itu contoh. Mungkin nyebutnya kalau kita mengepung itu antara eh, monopoli dan oligopoli. Jadi pasarnya nggak cuma untuk satu doang ya, tapi ada banyak ya yang mengeluarkan seperti itu. Terakhir serangan gerilya, guerrilla attack. Jadi ya guerrilla attack ini mungkin serangannya nggak terang-terangan ya. Bisa jadi mungkin ekstrimnya adalah black campaigns, bisa jadi seperti itu. Ini adalah pemasaran kalau yang sedang bertumbuh. Next, yang telah dewasa, mature. Nah, kalau mature seperti apa? Nah, ini kurang lebih. Kita di sini determinasi situasional dan sasaran pemasaran yang sesuai serta strategi untuk melanjutkan pertumbuhan. Nah, variabel situasionalnya apa? Nah, kita lihat nih. Ada sasaran utamanya, ada karakteristik pasarnya, ada karakteristik pesaing, ada karakteristik perusahaan. Kenapa kok banyak? Karena dia sudah mature. Pasarnya udah jelas, pesaingnya udah jelas. Nah, gimana? Kalau dia pengen melanjutkan, nah, penetrasi lanjutan dari produknya, apa yang harus dilakukan kalau sasaran utamanya ini? Promosi dengan mengubah
non pemakai menjadi pemakai atau segmen lebih. Kalau perluasan gimana? Nah, ini variabel situasionalnya ini ada nih dari situasi penetrasi lanjutan, perluasan penggunaan, sama ekspansi pasar. Mau yang mana? Seperti itu. Kalau lanjutan berarti mungkin dia stuck ya, atau perluasan penggunaan, atau dia pengen ekspansi lebih jauh lagi. Bisa dilihat nanti di buku ya. Ini ada kurang lebih ada empat konteks, yaitu variabel situasional utama, pasar, pesaing, perusahaan. Dan kalau untuk strategi pertumbuhannya, ini strategi yang mana nih untuk tumbuh? Lanjutan, melanjutkan yang mudah, perluasan penggunaan, apa lebih nyebutnya adalah eksponensial, explore lebih luas lagi, atau ekspansi ke kuat pasar. Seperti itu. Yang mana kalau udah mature? Kenapa? Kalau dia nggak melakukan strategi perpanjangan pertumbuhan, dia stuck. Kalau stuck, ini tadi kita lihat nih, dia akan decline, dia harus naik seret ke atas, gitu ya. Ini kalau yang dewasa, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat di dewasa, kita ambil contoh, misalnya karakteristik perusahaannya. Kalau dia pengen ngelanjutan, dia harus ada R&D, ya. Pasarnya juga harus besar, ya. Nah, tapi kalau dia pengen perluasan penggunaan gimana? Nah, dia harus ada sumber daya dan kompetensi ya, kompetensi pemasaran ya untuk promosinya lebih luas. Produknya nggak usah di-upgrade, tapi promosinya lebih luas. Atau pasarnya mau di-expense nih, pasarnya lebih luas lagi nih ya. Tuh. Bedanya perluasan penggunaan itu adalah penggunanya itu bisa dari A sampai B. Kalau ekspansi pasar, pasarnya diperluas. Misalnya dari Indonesia dia pindah ke Singapura, nah gitu. Pasarnya lebih luas. Tuh ya. Ini karakteristik pesaing, pasar. Nah, coba kita lihat karakteristik pasar. Kita lihat misalnya penetrasi lanjutan. Relatif rendah pada satu atau beberapa segmen, ya. Pasar relatif homogen. Jadi nggak hetero ya, nggak beda-beda seperti itu. Terdiri dari beberapa segmen saja. Nah, kalau pengen perluasan penggunaan, penetrasi relatif tinggi, tapi frekuensi pemakaian pada satu atau beberapa segmen yang rendah. Misalnya segmen apa? Segmen mahasiswa doang gitu ya. Kita bisa ningkatin perluasan penggunanya adalah dari mahasiswa kita naikin jadi karyawan, misalnya seperti itu. Produk dipakai secara terbatas untuk saat-saat tertentu. Pasar relatif homogen dengan beberapa segmen. Terus kalau kita pengen niatnya secara strategi adalah ekspansi pasar, relatif heterogen. Jadi pasar itu relatif lebih luas karena lebih luas ya. Ekspansi pasar itu lebih luas. Jadi di situ heterogen, lebih bermacam-macam dengan segmen bervariasi. Segmennya bervariasi. Misalnya tadi awal cuma kita segmen mahasiswa bisa jadi karyawan atau yang lain seperti itu ya. Ini kalau kita pasar yang sudah matang, dewasa. Seperti itu. Oke. Terus gimana nih kalau strategi pemasaran pada pasar yang menurun? Pasar yang menurun itu mana? Ini yang decline, stat ini menurun, ya. Itu menurun. Nah, gimana nih kalau pasar yang menurun? Kan kita maunya kita jangan sampai turun ya perusahaannya, tapi posisi marketnya ya kita naik lagi, tapi kan susah gampang ya, karena kalau udah dewasa paketnya ya mau nggak mau kalau nggak turun naik. Tapi kita ambil contoh, Aqua itu dari Danone itu udah lama banget, dari saya kecil itu ada tuh. Itu kalau nggak salah saya mulai ngicipin Aqua itu saya TK apa SD kelas 1 ya. Jadi saya ingat tuh waktu saya lagi eh tamasya, saya ingat banget tuh dibeliin Aqua pertama kali. Saya heran juga, ini apa ya? Kok nggak pakai botol minum gitu loh ya? Karena saya mikirnya akhirnya, oh iya ya bisa dibuang gitu loh. Bisa dibuang, Bang. Dan sampai sekarang kita lihat Aqua nggak turun-turun juga tuh. Tapi pesaingnya masih makin banyak. Pesaing makin banyak, Aqua juga tetap bertahan tuh. Gitu loh. Itu contoh. Jadi ya maunya sih naik terus ya, nggak turun. Tuh. Cuma saya nggak tahu, mungkin ada suatu waktu jenuh atau gimana nggak ngerti. Kenapa? Karena saya lihat kalau kayak model Aqua karena itu F&B ya, apapun bisnis yang mempengaruhi pola hidup masyarakat, gaya hidup masyarakat yang benar-benar mendasar, wah itu sulit digantikan. Contohnya kayak Aqua minuman, saya gitu ya.
Contoh kayak Gojek. Orang kan butuh transportasi ya, mendasar. Tuh. Nah, kalau yang menurun gimana nih? Yang harus diperhatikan adalah pertama, demand. Kenapa demand? Permintaan. Ya udah pasti permintaan kan turun ya. Tuh. Yang harus dicermati adalah tentang permintaan. Kecepatan penurunan, seberapa cepat permintaan turun. Yang awalnya dari 100, cepat banget jadi 80, cepat banget jadi 50. Nggak dalam sebulan. Seperti itu. Terus, keterprediksian penurunan. Kita memprediksi penurunannya mau sampai kapan, seberapa lama, seberapa cepat, kita harus prediksi. Itu yang pertama, keadaan permintaan. Kedua, hambatan keluar. Di mana mati-matian perusahaan itu supaya tidak menutup usaha walaupun tahu sadar bahwa ini tuh turun gitu loh. Kenapa? Orang itu rata-rata itu merasa bahwa aduh, gua kalau turun nggak enak gitu loh. Gimana ya, bisnis sudah bagus juga gitu loh. Tapi mau nggak mau. Nah, makanya ketika tetap dipertahankan, ya lama-lama ketika turun ya susah. Mau bangkit lagi. Akhirnya apa? Banyak yang PHK. Perusahaan tutup. Kenapa? Karena dari awal udah merasa bahwa itu tuh sebenarnya bisa tutup, cuman dia merasa susah nutup. Tuh. Kenapa ya? Mungkin ingin bertahan. Ya, namanya kondisi perusahaan sih ya. Wait ya, sebentar. Wait, bentar. Oke, lanjut lagi. Saya pikir ada tamu tadi ya. Mohon maaf. Saya lanjut lagi. Oke. Intensitas persaingan masa depan. Intensitas persaingan masa depan itu adalah eh persaingan harga memang mampu mereduksi keuntungan dengan cepat, tapi bukan hanya itu yang dicermati. Tapi ada apa lagi? Ukuran sama daya beli pelanggan, daya beli customer ya, yang masih tersisa. Itu juga mengaruhi penurunan itu bersahabat ataukah tidak bersahabat. Jadi persaingan masa depan nih, misalnya banyak yang sudah BlackBerry, makin ke sana, yang beli makin berkurang kan gitu ya. Nah, terus gimana? Ya sudah, mau nggak mau kan tutup BlackBerry. Tuh. Persaingannya sama apa ya? Sama itu, sama iPhone, sama apa namanya, sama Samsung. Udah seperti itu. Jadi memang ya itulah challenge-nya ya. Jadi ketika sudah punya produk, ya itu mau nggak mau, saya bilang. Jadi memang kita harus ready gitu loh. Kita harus ready bahwa ya kalau kita nggak ikut berkembang, ya kita yang kegerus gitu. Makanya contoh kayak apa persaingan itu tadi BlackBerry, HP, ya semua HP orang sekarang senangnya touchscreen. Nggak mau tuh HP orang yang kayak itu ya. Cuma kalau saya pribadi sih, saya kalau ada Nokia jadul gitu, saya pengen beli sebenarnya ya. Agak menarik ya, agak vintage ya. Cuman malasnya adalah saya harus maintain nomor dan sebagainya itu duit lagi gitu ya. Cuman lucu juga sebenarnya. Cuma sekarang susah nyari HP-HP yang apa QWERTY gitu yang ada pencatan tuh ada sulit-sulit gampang. Kecuali second ya. Tuh. Kemarin Nokia sempat ngeluarin tapi ya cuman untuk kalangan terbatas nggak banyak lah, sekarang gitulah. Ya itu ya. Karena memang itu, jadi memang pasarnya udah different seperti itu. Makanya kalau kamu nanti dikerja di suatu perusahaan, kamu juga harus lihat. Nih, ini saran saya. Kalau kamu dikerja di perusahaan nih, saya nggak tahu mau itu services kayak atau mau manufacturing kayak whatever itu, kamu harus lihat ya. Jadi dari sini tuh mana nih perusahaannya ya? Perusahaanmu itu masuk perusahaan yang mana gitu loh ya? Apakah perusahaan yang apa namanya apa namanya yang bawah nih yang growth ya ataukah yang ini nih yang sudah mature gitu.
Pak, hubungannya apa, Pak? Hubungannya adalah kalau kamu di perusahaan yang sudah mature, ya tantangannya adalah bisa turun, decline. Tuh. Dibandingkan naik menjadi future curve nih, seperti ini. Tapi kalau kamu di perusahaan yang growth, ada kemungkinan masih mature. Yang mana? Ya saya nggak tahu. Kamu bisa lihat kondisi perusahaanmu. Itu apakah sudah melakukan strategi-strategi yang mana nih? Apakah yang pionir, apakah yang sedang bertumbuh, ataukah yang mature, ataukah yang decline, seperti itu. Permintaannya gimana nih? Ya, caregiver permintaannya gimana nih? Oh, masih tinggi, Pak. Aman loh. Gitu loh. Caregiver prima gimana? Oh, ya, Pak, makin ke sini makin turun. Nah, sekarang kan banyak ya, Kak, kondisi sekarang itu adalah kondisi global sebenarnya sih. Permintaan itu kayak makin turun untuk hal-hal bisnis apa tertentu gitu ya. Ya, ini berarti ada something gitu ya. Tuh. Terakhir, strategi pemasaran bagi perusahaan yang tersisa. Yang sisa-sisa kasarnya ya. Tapi ya gimana lagi ya? Ada 4 strategi yang tersedia bagi perusahaan yang sedang bertahan atau masih bertahan. Yaitu apa? Pertama, memanen, harvesting. Panen terus. Jadi sebelum itu kebunnya habis, hilang, panen terus. Jadi ya udah manen dari pembeli, customer. Misalnya contohnya apa? Bisa menggunakan sale. Jadi sebelum perusahaan tutup, sell dulu. Pokoknya sehabis-habisnya diskon besar-besaran, pokoknya ini kejual. Nah, ini biasanya mal-mal nih, mal-mal mau tutup ya. Tuh. Mempertahankan maintenance. Ini agak sulit karena ada biaya maintenance di situ. Contohnya apa? BlackBerry dulu maintenance. Masalahnya apa? Tetap kalah sama yang namanya Android touchscreen. Seperti itu. Pemain yang untung, profitable survivor. Jadi dia pemain tapi untung ya, dapat laba ya, dapat profit ya. Nah, ini juga agak sulit-sulit gampang ya, karena udah pasti juga nggak lama gitu ya, pasti tutup. Banyak contoh-contohnya ya. Contohnya adalah kalau kita lihat mungkin di Indonesia kemarin adalah perusahaan manufacturing, contoh kayak Sritek gitu ya. Dia bertahan, tapi akhirnya ya udah kegerus gitu loh. Ya kegerus untuk produksinya, untuk apanya gitu. Jadi memang ya seperti itulah. Cuma kalau saya sering lihat ngasih contoh tuh adalah BlackBerry sama Nokia. Tuh. Nokia masih bisa ambil untung ya penjualan HP-nya walaupun tidak sebesar dulu gitu ya. Kalau dia belum mau yang namanya touchscreen. Tapi saya lihat pernah ada Nokia touchscreen itu pernah ada saya lihat. Cuman penjualnya kurang sebagus Samsung sama iPhone ya. Dan ceruk, bisa ngambil ceruk. Ceruk itu adalah cekungan atau bisa dibilang kita adalah mengambil hanya satu segmen atau hanya beberapa segmen atau tertentu saja. Jadi udah fokus di satu tempat atau satu area atau satu wilayah atau satu pasar. Itu bisa ceruk. Niche ya. Niche. Nah, ini ada alternatif pada saat diterapkan pada saat penurunan permintaan terjadi. Ya, secara pasti. Jadi ketika permintaan turun secara pasti terjadi ya mau nggak mau kalau perusahaan mau bertahan, mempertahankan maintenance, biasanya sih kalau maintenance ya dia hanya mempertahankan dari repeat order dari teman-temannya, dari kenal-kenalan lamanya, mempertahankan apa namanya maintenance hubungan jaga baik aja. Tapi tetap aja agak sulit. Kenapa? Yang namanya pasar itu nggak bisa dipaksa seperti itu. Pasar tuh nggak bisa dipaksa. Tapi ya mau gimana lagi? Itu akan eh, apa ya secara secara apa namanya siklusnya yaitu akan menurun seperti itu ya karena itu udah bawaan ya karena orang kan akan selalu mencari hal-hal baru hal-hal yang lebih menarik seperti itu. Kebosanan kan selalu ada seperti itu ya itu contohnya. Oke, nah bagaimana strategi pemasaran pada ekonomi baru? Ekonomi baru itu adalah kondisi keuangan, kondisi keekonomian yang baru atau mungkin masih awal-awal seperti itu, ya. Kelebihannya apa? Yang pertama adalah sindikasi informasi. Sindikasi di sini adalah perusahaan yang menggabungkan produk, umumnya berupa produk informasi dengan produk berupa informasi juga dari sumber lain, lalu mendistribusikannya kepada konsumen. Nah, ini adalah kondisi ekonomi baru yang mana kalau kita lihat sekarang tuh contohnya adalah eh, telco ya, mana bisnis sekarang tuh sudah menggunakan era ekonomi baru yaitu era ekonomi menggunakan digital, era ekonomi yang sudah menggunakan internet secara dasar dan
secara implementasinya menggunakan digital seperti itu. Jadi itu adalah era ekonomi baru. Efek positif jaringannya, ini ada informasi. Jadi kalau kita ngomongin digital tadi, balik lagi informasi. Kedua adalah jaringan, ya, jaringan. Tuh, jadi di sini dalam ekonomi, konsep skala ekonomi, economic scale, ya, itu menyebutkan bahwa semakin besar tingkat produksi, semakin rendah pula biaya per unit. Jadi kalau kita ekonomi baru, misalnya kita pakai apa namanya digital, pakai e-commerce, mesen itu nggak boleh satu, bisa lebih banyak, lebih murah seperti itu. Itu bisa. Tapi ada juga sih yang mesinnya cuma satu-satu juga bisa, tapi pasti harga beda sama kalau banyak seperti itu ya. Kemampuan mengkustomisasi, ya, kustomisasi tawaran secara personal. Kustomisasi itu adalah kita melayani tawaran one by one. Custom itu di sini adalah bukan reguler, bukan general, bukan generik, tapi lebih ke arah add value yang kamu menservis orang one by one. Jadi yang satu, Mas, saya minta baju warna merah gini-gini. Oke. Yang satu, sama-sama merah, tapi saya maunya gini, Mas. Nah, di custom. Tuh, jadi benar-benar transaksinya itu sesuai dengan keinginan klien one by one. Tuh, ini udah ada, sebenarnya udah banyak sekarang ya. Tuh. Nah, di sini kita bisa melihat pemasarannya ini. Mudah perusahaan untuk bertransaksi secara elektronik dengan pelanggannya untuk menelusuri sejarah transaksi setiap pelanggan. Jadi karena kita sudah digital, apa-apa digital, jadi kita gampang untuk menelusurinya. Jadi event itu personal, kita bisa melihat bahwa secara informasi, oh dia selama ini bisa nih selalu minta personal nih, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Personal pemesanannya. Ini biasanya di manufacture atau mungkin F&B juga ada personal. Misalnya apa namanya, daripada dia buka buka apa kios di mana, di pasar atau di supermarket atau di mall, dia mending bikinnya adalah sesuai request ulang tahun. Jadi ada kayak yang grill-grill gitu ya. Jadi dia sesuai request, wah saya ada acara sini datang, wah ada nikahan datang. Jadi sesuai request tuh, bikin stand di acara sesuai request. Nah, jadi bisa kelihatan transaksinya kan kelihatan jelas ya karena personal. Kalau misalnya apa general kayak di mall bikin baju cuman bikin baju itu yang langsung 1.100 gitu ya. Ya saat transaksi harganya kelihatan gitu. Tapi karena customize, kita bisa custom juga harganya sesuai dengan apa? Request pelanggan. Tuh. Terus apalagi? Nah, di sini ada disintermediasi dan restrukturisasi. Ini harusnya restrukturisasi. Maklum, tulis tangan soalnya ya. Restrukturisasi saluran distribusi. Dengan menggunakan online, saya bilang karena udah digitalisasi ya, online ya, internet ya. Produsen dan konsumen dapat berhubungan secara langsung tanpa melalui perantara. Jadi di sini secara distribusi enak. Kan kemarin kita bisa udah belajar ya secara apa promosi dari pabrik bisa langsung ke end user ya. Nah, di sini bisa kelihatan secara online itu. Bahkan bisa mentrace ini barang gua sampai mana nih. Ya di Shopee itu saya senang tuh bisa ke trace gitu ya. Sampai mana itu bisa ke trace. Tuh. Terus jangkauan global secara 24 jam. Nah, di sini bisa ngelihat nih secara apa? Secara global atau secara umum atau secara lebih luas lagi kita bisa tahu ini barang kita di mana, mau tidur kayak atau pas lagi bangun tidur dan sebagainya. Jadi secara apa namanya? Waktu kita bebas kapan mau ngetresnya. Ya, 7/24. Jadi enak. Dan itu real time. Real time. Jadi kalau barang belum dikirim, salah kirim, kita bisa ngelihat. Saya contoh tuh pakai Shopee itu kita bisa ngecek ngetrace ini di mana real time. Tuh. Nah, ini ada contoh perbandingan preferensi. Preferensi itu adalah pemilihan ya. Pilihan konsumen terhadap toko internet versus toko biasa. Alah, sorry. Toko internet versus toko biasa. Di sini bisa kelihatan. Nah, di sini lihat ya, internet store is highly more favorable, lebih menarik ya. Ini adalah netral. Nah, ini netralnya. Biru itu adalah internal rivalry, rival secara internal.
Wait a minute ya, sebentar. Oke, sorry, ada gangguan dikit intermezzo. Nah, bisa lihat di sini. Di sini kita lihat ada transaksi cost, social experience, risk, risiko, produk, sama attitude based preferensi. Sikap berdasarkan preferensi. Kita lihat di sini adalah internal rivalry, external rivalry, sama enforce, externally rivalry. Kita lihat yang internal rivalry aja, persaingan secara internal. Kalau ngomongin internet, kita lihat kalau transaksi tinggi-tinggi, di atas netral. Yang rata-rata semua itu adalah di bawah netral ya. Sosial risk itu di bawah netral karena internet nih. Event itu rival secara internal atau eksternal gitu ya. Itu di bawah netral semua nih. Tuh, misalnya internal rival itu adalah sesama barang yang dijual di Shopee gitu ya. Kalau eksternal mungkin barang yang dijual di luar Shopee, tapi barangnya sama misalnya gitu. Tuh, seperti itu ya. Tuh, nah terus kita lihat juga di sini. Nah, di sini adalah pengalaman. Pengalaman itu adalah experiences dari customer, konsumen kita ya, customer, dalam pengambilan keputusan pemasaran ekonomi baru. Ekonomi baru di sini adalah penggunaan digitalisasi internet ya, saya bilang tadi. Itu apa? Pertama, tahap dalam proses pengalaman konsumen menurut perspektif pemasar. Perspektif pemasar itu adalah produsen, ya, produsen. Consumer insight di sini adalah aliran informasinya dari customer, C itu customer atau konsumen, terserahlah, ke produsen atau pemasar. Nah, jadi si pemasar ini, produsen ini, dia tuh dapat insight dari si customer. Oh iya ya, bajunya gini aja ya. Kenapa customer banyak seperti ini? Bos, kok rasanya kayak gini kurang, bos, gini. Ini kok rasanya gini. Nah, akhirnya, oh oke. Nah, makanya sering dibuat polling. Nah, itu contoh. Terus dari customer insight, produk ini dipromosikan dan dibuatlah branding. Dibangunlah branding. Ini dari produsen ke customer, sorry. Itu apa? Produsennya itu membuat suatu barang dan produk dipromosikan ke customer, dibalikin lagi. Oh iya, ini udah ada penyesuaian nih, bagus nih, bla gitu lah. Terus ada transaksi di sini. Itu apa? Bahwa sama-sama untung alurnya. Produsen dapat, konsumen dapat produk, produsen dapat duit. Nah, produk delivery. Tuh, produk delivery. Produsen ke customer, aliran produknya. Aliran kasnya, customer bayar ke produsen. Customer service dan support. Ini masing-masing nih, kong kali kong dan ngobrol terus. Gimana nih bos, barang gue udah sampai belum? Nah ini arah informasinya seperti ini. Produknya sama, dari produsen ke konsumen. Kasnya juga sama, konsumen ke produsen.
Produk return atau disposal. Kalau udah terima ternyata barang terima oke. Kalau nggak diterima gimana? Balikin konsumen ke produsen. Konsumen juga tetap bayar ke produsen. Jadi di sini ini ibarat kita contoh beli Lazada, beli Shopee, beli ya whatever itulah ya. Customer insight, customer nyari-nyari apa? Shopee. Buka-buka, aduh barangnya apa nih cakep nih, gitulah ya. Dah, informasi nih. Oh, klik A. Customer ngasih dong informasi ke sini, saya mau beli ini. Product promotion. Ini ngasih informasi ke sini. Oh, Kak, oke, barang ada, maaf, Mas. Barang ada nih, gini nih. Oke. Bisa dipesan dan sebagainya. Terus ada transaksi. Produk dikirim sama si produsen. Terus ada service support tadi. Nah, barang baru antara dikirim atau dibalikin, diterima atau dibalikin seperti itu. Product return or disposal, ya udah kita terima. Itu ya. Jadi ini internet tuh sistemnya seperti ini. Yang mana si Shopee itu hanya sebagai fasilitator. Kalau ada apa-apa ya langsung ke produsen. Seperti itu. Sebentar, wait. Oke, saya lanjut terakhir. Di sini adalah strategi pemasaran untuk pasar global. Pasar yang lebih luas lagi. Global itu adalah dunia ya. Yang pertama apa? Memasuki pasar global internasional, entry mode ya. Ekspor. Nah, ekspor memang kelihatannya ekspor ya. Cuman tetap kita harus melihat bahwa peran pemerintah itu sangat penting. Jadi, apakah pemerintah mendukung iklim ekspor atau mendukung iklim impor? Ya, kita nggak ngerti. Salah satu caranya udah pasti adalah ekspor. Kenapa? Ya, itu strateginya ekspor. Karena kita mau keluarkan ekspor ya. Tuh. Pak, ada lagi nggak Pak? Ya, ntar kita bahas sedikit lah ya. Kedua, license. Nah, pembelian license. Misalnya apa? License di sini produk kita bilang contohnya adalah iPhone HP. Kita beli license plus beli produk. Dengan kamu bisa menggunakan Samsung, iPhone, itu sebenarnya kamu udah beli license HP yang bisa dipakai gitu. Ya. Tuh, ketiga adalah franchise. Jadi kita bisa menggunakan franchise ya. Contohnya adalah franchise banyak Starbucks, KFC ya, McD itu franchise dari luar. Seperti itu. Jadi memang ya ini biasanya ada perusahaan-perusahaan yang di luar negeri sana ya dia akan beli franchise kita gitu ya. Tuh, tapi biasanya sih rata-rata kita yang beli franchise mereka ya. Tuh. Dulu sih ada ya ke Baba Raffi, STL 77 itu di franchisein ke luar negeri. Cuman saat-saat ini sekarang saya jarang melihat lagi ada yang difranchiskan ke luar negeri. Saya jarang lagi ngeliat ya. Belum lihat. Tapi harusnya sih ada. Tuh. Terus joint venture. Nah, sistem kerja bareng nih. Joint venture ya itu. Bikin warteg di Taiwan. Nah, kita joint venture aja nih. Teman-teman di Taiwan. Tuh, saya modalin, lu buat deh warteg di sana. Nah, joint venture. Franchising lain lagi. Pak, saya mau beli merek warteg Bapak nih, saya buat di Taiwan. Nah, itu franchise ya. Kalau joint venture udah kerjasama bareng yuk. Bikin usaha di sana. Atau yang terakhir penanaman langsung, direct investment. Jadi, ya udah saya modalin deh, kamu buat sana warteg. Nah, kalau joint venture kan kita kerjasama bareng. Dirimu punya modal di sana, kalian punya modal, saya juga punya modal, sama-sama diriin. Tapi kalau investment direct, ya enggak. Saya modalin, dan lu jalanin di sana. Nah, itu seperti itu. Pak, ada cara lain lagi enggak? Sebenarnya banyak. Salah satunya adalah just tip. Ya, banyak tuh just tip. Just tip dari Indonesia. Kan just tip nggak terlalu itu ya. Just tip dari Indonesia beli apa? Bawa ke sana. Tuh, bisa.
Misalnya jalan 3 orang, masing-masing bawa 3 barang atau mungkin bawa kuota yang berbeda, just tip bawa ke sana ke Taiwan kan bisa. Itu just tip. Atau mungkin yang lain lagi keagenan, biasanya keagenan ini. Keagenan juga bisa. Jadi keagenan itu contoh adalah global yang masuk ke Indonesia. Daripada mereka buka cabang perusahaan di sini, mereka buka pabrik di sini kelamaan. Agen aja. Jadi di sini cuma bikin representative office, rep office, barang tetap dari sana. Ketika barang sudah oke, good, fine, baru barang dikirim. Ketika pasar sudah good, oke, dan sudah dibeli udah jelas, baru barang dikirim. Gitu. Itu kalau ngomongin keagenan yang sudah kita omongin waktu itu ya di strategi apa namanya produk waktu itu kita ada keagenan ya. Keagenan itu juga bisa sebenarnya. Keagenan atau distribusi biasanya. Atau kalau kita nyebutnya adalah eh, reseller. Nah, itu juga bisa. Jadi kita nggak usah beli itu ya udah kita reseller aja. Jadi kita langsung pesan ke luar negeri langsung ngirim ke customer. Sama sebenarnya kita juga bisa gitu ke sana ya. Tuh. Salah satu contoh tuh seneng itu adalah food beverage, kopi-kopian lah, kemudian apa namanya yang produk-produk yang apa namanya yang unik-unik makanan gitu ya. Ya kemarin tuh ada cheesecake dan sebagainya itu langsung dipesan di luar, kirim langsung seperti itu. Jadi memang itu salah satu beberapa cara ya masuk ke sana. Cuma memang semua itu tetap secara ekspor itu adalah aturan dari pemerintah. Kuotanya bagaimana? Dibatasin enggak? Kuota ekspor sama impor bagaimana pembagiannya? Lebih besar ekspor apa impor? Nah, itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Nanti kaitannya sama kebijakan. Itu harus diperhatikan seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai sini kira-kira? Teman-teman semua ada pertanyaan? Oke, gimana Mbak Uun? Puniri, silakan. Halo Mbak Uun, silakan Mbak. Belum Pak, Mbak, maaf. Enggak, ini ya, kepencet aja silakan. tadi. Maaf. Bapak, mohon maaf Ya, tadi silakan. kepencet. Oh, kepencet. Ya, LSN-nya kepencet. Ya udah, nggak apa-apa. Saya pikir mau tanya. Oke. Jadi seperti itu ya untuk apa materi hari ini. Tuh, jadi contoh langsung saya kasih contoh dan untuk apa namanya materi kurang lebih seperti ini tadi. Jadi kita kesimpulannya adalah setiap positioning di market ya positioning perusahaan di market atau siklus hidupnya market itu adalah tadi awal entry ya introduction, bebas lah nyebutnya apa, growth atau startup, ya, kemudian mature. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jadi ini nggak boleh nggak paham, ini harus ya. Tuh. Nah, nanti dari mature apakah turun menjadi decline atau dia tetap bertumbuh? Decline udah banyak, contoh BlackBerry, Nokia. Future curve, contoh paling simpel ada yang sering kita pakai, Aqua, tuh, Gojek, tuh, mature itu udah mature, ya. Growth startup, nah banyak ini ya, startup banyak. Apakah dia akan mature atau dia ngilang, itu kita nggak tahu. Introduction juga banyak pasar-pasar yang masuk ke Indonesia atau ke kita ya awal-awal atau apa yang awal-awal barang produk datang, nah itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi semua strategi beda-beda ya. Jadi jangan dipakai semuanya karena itu tergantung situasinya ya. Orang lagi kenalan sama orang sudah kenal lama, strateginya beda pendekatannya. Gitu. Istilahnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak pertanyaan, kita open cam dulu ya. Sebelum kita tutup, silahkan open cam. Saya ambil gambarnya ya. Saya ambil gambarnya supaya apa namanya untuk bukti yang bisa open cam silahkan. Yuk, wait, sebentar. Together bu. Kok nggak mau together bu? Oke. Kenapa ya? Di saya nggak bisa lihat gallery ya. Padahal harusnya biasanya bisa ini ya. Aneh ini ya. Nah, bisa. Ternyata bisa. Good. Oke. Saya hitung ya. Satu,
2, 3, 4. Sip. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Jaga kesehatan, gak usah pecicilan di sana ya. Apalagi pancaroba juga ya. Hati-hati semuanya. Selamat bekerja, selamat istirahat. Selamat sore juga waktu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Terima kasih, Pak. hati-hati ya. Ya. Jangan lupa tugas semua.